Salam beternak bagi seluruh peternak di Indonesia. Tetap semangat dan terus menjadi garda terdepan penyedia protein hewani bagi bangsa Indonesia. Seperti janji kami pada video sebelumnya, maka pada kesempatan kali ini kami sekedar berbagi ilmu kepada teman-teman peternak mengenai cara mengetahui kebutuhan bahan aditif atau makanan bagi mikroba atau biasa disebut juga starter, serta menghitung dan mengetahui jumlah kadar air dengan cara yang sederhana untuk pembuatan silase dan fermentasi, kemudian menghitung jumlah kebutuhan probiotik. Kita awali dengan menghitung dan mengetahui jumlah kadar air dengan cara sederhana. Mungkin sudah ada peternak-peternak yang mengetahui cara yang lebih baik dan lebih pasti. Namun kali ini kami memberitahukan atau membagi ilmu bagi peternak yang belum mengetahui atau minim peralatan. Sebagaimana diketahui, pembuatan silase atau pengawetan pakan yang dianjurkan oleh para ahli atau penemu teknologi ini yaitu kadar air hijauan berada pada kisaran 60-70%. Nah, cara untuk mengetahuinya dengan mengestimasi yaitu hijauan segar dicaca kemudian ditimbang 100 kg. Setelah ditimbang, hijauan dilayukan pada suhu ruangan. Tidak dianjurkan pada terik matahari langsung. Setelah melalui proses pelayuan, hijauan ditimbang lagi dan harus berada pada kisaran 60-70 kg. Artinya telah kehilangan kadar air atau kekurangan kadar air sebesar 30-40 kg. Berarti telah terjadi kehilangan sebesar 30-40% dari semulanya 100% atau 100 kg menjadi 70% atau 70 kg setelah dilayukan. Nah, berikut cara untuk menghitungnya. Cara untuk menghitung kebutuhan bahan aditif atau makanan bagi mikroba atau biasa disebut juga starter dalam pembuatan silase. Dalam pembuatan silase diperlukan tambahan bahan aditif. Bahan aditif sangat memegang peranan penting karena menjadi makanan sumber energi bagi mikroba selama proses ensilase. Apabila kekurangan bahan aditif, maka mikroba akan memakan nutrisi pada substrat atau bahan yang difermentasi atau disilase sehingga akan menurunkan nilai nutrisinya. Untuk mengetahui berapa jumlah bahan aditif yang digunakan, yaitu kita harus merujuk pada sebuah tulisan atau buku, di mana proses ini telah diuji coba sebelum ditulis dalam buku sebagai dasar bagi kita peternak yang ingin membuat pakan silase. Penggunaan bahan aditif yaitu 3-5% dari berat bahan yang akan disilase. Penggunaan bahan aditif 3% jika silase yang kita buat digunakan kurang dari 5 bulan. Sedangkan 5% jika silase yang kita buat akan digunakan setelah 5 bulan ke depan. Berikut cara menghitungnya. Sedangkan jika menggunakan molasses diperlukan pengenceran yaitu 3 liter molasses diencerkan dalam 2 liter air sehingga menjadi 5 liter. Kemudian disemprotkan pada bahan yang dibuat silase. Rumusnya sama seperti penggunaan bahan dalam bentuk tepung. Namun pembuatan silase dengan penggunaan molasses
harus betul-betul memperhatikan kadar air dari bahan yang akan disilase, sehingga tidak terjadi kelebihan kadar air yang akan menyebabkan pembusukan. Yang berikut bahan aditif yang digunakan dalam fermentasi pakan kering seperti jerami padi, tongkol jagung, bongkol pisang, kulit pisang kering, jerami jagung kering, dan lain-lain. Bahan aditif yang digunakan yaitu air. Baiknya menggunakan air AC karena tidak berkadar atau netral. Kemudian molasses dan urea. Penggunaan air perlu disesuaikan agar proses fermentasi berlangsung pada kisaran kadar air 50-60% yang merupakan media pertumbuhan yang paling efektif bagi mikroba. Berikut cara untuk menghitungnya. Penggunaan molasses yaitu 5% dari berat bahan yang akan difermentasi. Molasses ini sebagai sumber energi bagi mikroba selama proses fermentasi berlangsung. Berikut cara untuk menghitungnya. Penggunaan urea yaitu 3% dari berat bahan yang akan difermentasi. Kalau berlebihan akan menyebabkan keracunan pada ternak. Urea ini sebagai sumber nitrogen non-protein bagi mikroba selama proses fermentasi berlangsung. Yang terakhir, menghitung jumlah kebutuhan probiotik. Penggunaan probiotik yaitu 5-10%, namun disesuaikan saja dengan struktur fisik dari bahan yang akan difermentasi dan berat bahan yang akan difermentasi. Berikut cara menghitungnya. Setelah semua kebutuhan bahan telah dihitung dan ditimbang, semua bahan tersebut dilarutkan dalam air dan kemudian disemprotkan pada bahan yang akan difermentasi. Mungkin sekian ilmu yang dapat kami bagikan. Kurang lebihnya dapat ditambahkan oleh para master di luar sana sehingga dapat menjadi pelajaran juga bagi kami. Jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih.